Dan riwayat organisasi serta pekerjaan Ustadz Rudi Hartanto, yakni sebagai pembina di Quran Learning Center, kemudian pembina di Quran Learning Center Zahrawin Indonesia, dan juga Direktur Sekolah Tahfidz Balita Zahrawain Indonesia, staf pengajar di Pesma Ar-Royan, staf pengajar di Pondok Trainer, kemudian beliau juga penulis buku bestseller 80 Game Qurani, penemu metode menghafal Zahrawain, kemudian Master Trainer menghafal juz 30 dengan gerakan tangan, Master Trainer menghafal juz 30 dengan metode visual, Master Trainer menghafal metode Giza, Master Trainer membaca Al-Quran metode Nurul Bayan, Master Trainer terjemah Al-Quran metode sekejap, dan Trainer bahasa Arab otak kanan. Masya Allah. Beliau juga yang terakhir sebagai Kabid Quran di IKADI Solo Raya. Dan moto dari beliau adalah, pemenang bukanlah yang tidak pernah gagal, melainkan yang tidak pernah berhenti untuk mencoba. Masya Allah, sudah sangat ditunggu-tunggu. Baik, saya panggilkan dulu Ustadz Rudi Hartanto. Kepada beliau dipersilahkan. Baik, saya tunggu reaction-nya dong. Reaction untuk Ustadz Hartanto ini. Boleh kirim stikernya. Lah. Baik, tidak apa-apa. Terima kasih Baitul Hikmah, terima kasih Nur Ihsan, Ibu Mila Disani, terima kasih responnya, subhanallah. Baik, saya persilahkan kepada Ustadz Rudi untuk memulai acara. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar baik, Bapak Ibu, Ayah Bunda, Ustadz-Ustadzah? Ya. Oke, baik. Sudah jelas. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa, berkumpul, bersilaturahim meskipun secara online dalam acara workshop game Quran, cara kreatif bikin anak betah mengaji Al-Quran. Alhamdulillah, kita saat ini sudah berada di akhir-akhir hari atau penghujung di bulan Sya'ban, dan semoga kita semuanya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan yang penuh barakah, yang tentu momentum Ramadan ini adalah satu momentum yang tidak perlu atau kita harus memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, khususnya untuk pembelajaran Al-Quran bagi anak-anak kita, santri-santri kita, buah hati kita semuanya. Nah, bagaimana kemudian pembelajaran Al-Quran itu lebih menyenangkan dan tidak menjadikan satu kebosanan, kejenuhan dalam proses belajar itu sendiri. Maka Zahrawan Indonesia dengan bangga mempersembahkan workshop ini, 99 game Quran, cara kreatif membuat anak betah mengaji Al-Quran. Dan Masya Allah, antusias dari peserta sekalian sangat luar biasa, dan saya ucapkan jazakumullah khair, barakallahu fikum untuk semua peserta yang sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini dari seluruh wilayah yang ada di Indonesia, mulai dari Pulau Sumatera sampai pulau-pulau yang di sekitarnya. Masya Allah, ini luar biasa, barakallahu fikum. Dan juga saya melihat dari Ustadz-ustadzah, teman-teman yang ada di Batam, Masya Allah, untuk bersama-sama ya, mengikutinya tidak hanya satu Zoom untuk satu orang, tapi satu Zoom untuk banyak peserta, Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, Ayah Bunda, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah. Next, ya. Jadi dalam pembelajaran game Quran ini adalah satu metode, satu cara untuk bagaimana kita menjadikan anak-anak kita ini bisa terus berproses dalam pembelajaran Qurannya. Ya. Maka
dengan metode ini juga yang kemudian nanti kita akan membuat satu pengkondisian pembelajaran itu lebih menyenangkan. Ya. Karena dalam satu ungkapan disebutkan learning is more effective when it's fun. Ya. Pembelajaran akan lebih efektif ketika dalam kondisi yang sangat menyenangkan. Maka dengan game Quran ini semoga menjadikan kita semuanya sebagai orang tua, sebagai pengajar, dan pembimbing bagi anak-anak kita dan murid-murid kita, santri kita semuanya, semoga menjadikan mereka dalam kondisi yang terus masih semangat dalam belajar Al-Quran. Dan inilah yang kemudian kita inginkan, kita harapkan dengan Al-Quran mereka akan menjadi orang-orang yang hebat di masa-masa yang akan datang. Next. Nah, kemudian next berikutnya. Ya. Dalam proses penciptaan manusia ini, yang perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa Allah menciptakan manusia ini adalah fi ahsani taqwim. Dalam sebaik-baik bentuk. Sebaik-baik penciptaan. Nah, kalau kita lihat dalam diri kita semuanya, sehingga sampai Allah mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kalian apakah kalian tidak pernah melihat ya, dalam proses penciptaan manusia itu ya, bahwa Allah ternyata menciptakan manusia ini dengan mempunyai otak memiliki 1 triliun sel otak ya. Dan ini kalau saja setiap hari ada yang mati ternyata masih sangat banyak yang ada dalam otak kita ini. Sehingga itulah di antara keajaiban otak manusia yang Allah ciptakan. Next. Kemudian dalam beberapa literatur menyebutkan bahwa lebih banyak menyebutkan otak ini terdiri dari otak kanan dan otak kiri. Dan mempunyai peran masing-masing di setiap otak kanan dan otak kiri ini. Kita lihat otak kanan yang sifatnya emosional, kemudian kualitatif, visual, imajinasi, kreasi, warna, ya, bentuk, irama itu adalah cara kerja otak kanan. Dan cara kerja otak kiri yang sering juga kita ketahui adalah yang sifatnya kuantitatif, terencana, verbal, ya, kemudian rasional, ya. Dan menghafal sendiri sebenarnya adalah cara kerja otak kiri. Ya. Namun bagaimana menjadikan otak ini seimbang sehingga cara kerjanya mereka menjadi baik dan akhirnya dalam proses pembelajaran pun akan semakin membuat anak kita bisa hafal, bisa belajar dengan sebaik-baiknya dan mempunyai kekuatan yang sangat kuat. Next. Nah, coba kita lihat di slide ini, di tampilan ini. Saya mohon Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, dan semuanya bisa membaca tulisan ini, ya, tulisan ini bersama-sama. Merah, kuning, coklat, biru, hijau, dan seterusnya. Ya. Nah, kita membaca tulisannya. Ya, kita baca tulisannya. Ya. Oke, siap Ayah Bunda? Mungkin bisa di-on-kan dulu ya suaranya biar lebih semarak, lebih meriah. Kita baca bersama-sama tulisan yang ada di tampilan slide ini, merah, kuning, coklat, dan seterusnya. Ya. Dengan ketiga, semuanya bisa memulai. 1, 2, 3. Merah, kuning, coklat, biru, hijau, merah, biru, coklat, kuning, ungu, hijau, merah, hitam. Ya, Masya Allah. Dan dalam membaca ini kita tidak ada beban, lancar sekali, tidak ada kesalahan dan tidak harus pikir ke sana kemari, langsung bisa selesai dalam sekejap. Nah, coba sekarang kita membaca tulisan-tulisan ini, tapi membaca warnanya, bukan tulisannya. Ya. Misalkan di situ ada warna, tulisannya merah, tapi warnanya biru. Di sini tampilannya biru ya, biru ya. Maka kita membacanya biru, bukan tulisan merahnya, tapi baca warnanya, biru. Kemudian kuning tulisannya adalah kuning, tapi warnanya hijau, maka kita membacanya hijau. Ya. Jadi silakan dibaca secara cepat. Jadi ini untuk melatih kita mengasah otak kanan kita dan silakan baca tulisan-tulisan ini, baca warnanya, bukan tulisannya. Hitungan ketiga, silakan semuanya bisa memulai membaca warnanya. 1, 2, 3.
biru, hijau, merah, kuning, hijau, merah, merah, biru, merah, kuning, biru, merah, biru, kuning, putih, kuning, Hijau, hijau, merah, putih, biru. standar nih. Oke, baik. Nah, ternyata dari yang proses kedua ini membaca warnanya masih banyak yang membacanya sedikit lambat dari yang pertama tadi, ya kan? Nah, jadi ternyata di pembelajaran ini atau membaca tulisan dengan lewat warna masih banyak yang juga lambat. Ini membuktikan bahwa next kita masih sangat jarang untuk mengasah otak kanan kita ini. Yang sebenarnya kalau kita mengasah otak kanan kita ini, itu akan sangat optimal dalam sebuah belajar dan pembelajaran serta pengajaran. Oke? Maka ini yang harus selalu kita asah otak kanan kita ini, yang sudah Allah berikan ini. Karena kalau kita asah, maka kekuatan hafalannya juga akan semakin kuat dan pembelajaran juga akan semakin menyenangkan. Oke, baik. Next. Dan satu ungkapan yang tadi saya sebutkan di mukaddimah adalah learning is more effective when it's fun. Pembelajaran itu akan lebih efektif ketika ya. Jadi kalau santri-santri kita, anak-anak kita minta untuk murojaah, kita minta untuk menghafal Al-Qur'an, dengan mereka mengatakan, sudah bosan Ustadz, ya Umi sudah capek nih Umi, gitu kan. Ya. Seringkali kita dapati begitu, ya kan. Nah, maka bagaimana menjadikan pengkondisian belajar itu lebih menyenangkan dan lebih semangat. Ya. Next. Dan kita akan belajar bersama-sama di buku 99 Game Quran ini. Alhamdulillah dengan izin Allah kami bisa menuliskan buku ini 99 game Quran, ada 99 permainan yang di dalamnya ini ada 10 kategori ya. Ada 10 tema permainan yang kita sajikan di buku 99 game Quran ini. Mulai dari permainan mengenalkan huruf hijaiyah, permainan menghafal nama-nama surat, kemudian menghafalkan ayat yang baru, kemudian murojaah surat, melanjutkan ayat, merangkai ayat, menjodohkan ayat dengan nama surat, menjodohkan ayat dengan angka ayat, kemudian permainan bercerita tentang makna ayat, dan seputar pengetahuan tentang Al-Quran. 10 tema ini semuanya ada di buku 99 game Quran yang sudah kita tuliskan ini. Alhamdulillah. Dan kita akan belajar bersama-sama pagi hari ini di setiap temanya untuk kita terapkan nanti untuk buah hati kita, murid-murid kita, anak-anak kita selama bulan Ramadan. Semoga mereka akan terus semangat dalam belajarnya. Next. Ya. Kita mulai dari pengenalan huruf hijaiyah ya. Kita mulai dari pengenalan huruf hijaiyah. Di buku yang sudah saya tuliskan ini saya menuliskan kalau tidak salah 23 permainan ya. 23 permainan cara mengenalkan huruf hijaiyah. Lebih-lebih ini adalah mayoritasnya untuk anak-anak usia yang masih usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ya. Usia PAUD TK yang mereka masih belum mengenal huruf hijaiyah dengan baik ya. Maka bagaimana menjadikan mereka ini bisa mengenal huruf hijaiyah? Kita lihat beberapa contoh dari permainan mengenalkan huruf hijaiyah. Yang pertama, next, adalah permainan lempar huruf ya. Silakan Ustazah. Permainan lempar huruf ini cara yang bisa kita terapkan adalah kita menyiapkan medianya terlebih dahulu berupa bola dan juga potongan huruf hijaiyah yang sudah kita siapkan dalam satu lembar kertas ya. Kemudian anak-anak akan melemparkan bola itu dan sambil melemparkan bola ke huruf hijaiyahnya mereka mengucap huruf hijaiyah itu. Karena pada dasarnya sekali lagi yang perlu kita pahami, pengajaran Al-Quran itu konsepnya adalah guru baca murid menirukan. Guru baca murid menirukan. Maka kita bacakan dulu hurufnya, mereka akan melemparkan bola itu ke huruf yang sudah kita siapkan. Ya, baik. Langsung saja kita akan mempraktekkan. Ya, ada prakteknya di sini supaya semua yang hadir
bisa lebih jelas ya untuk bagaimana proses atau cara memainkan permainan ini, lempar huruf ya. Baik. Ya. Sekarang kita lihat, silakan maju ke depan, Ustazah. Nah, jadi permainan ini adalah mungkin gurunya atau temannya memegang huruf hijaiyahnya dan ada santri yang melemparkan bolanya ke huruf tersebut, tapi sekali lagi kita membacakan hurufnya terlebih dahulu baru mereka melemparkan dengan mengucapkan huruf tersebut ya. Misalkan di sini di contoh yang kita pegang ini adalah huruf ma ya. Nah, huruf ma maka kita bacakan dulu ma, baru mereka akan memainkan dan melemparkan bola itu. Kita contohkan langsung saja ya. Saya bacakan dulu hurufnya ma. Ma. Ya. Nah, jadi permainannya seperti itu, sangat simpel sekali. Untuk kemudian kita mengenalkan huruf hijaiyah itu kepada santri-santri kita dengan permainan lempar huruf dan bisa berganti oleh santri yang lain, anak-anak yang lain. Kemudian yang selanjutnya next adalah permainan untuk mengenalkan huruf hijaiyah itu adalah mobil hijaiyah. Ya. Nah, mobil hijaiyah ini biasanya yang dimainkan oleh anak-anak itu mobil-mobilan didorong, saling mendorong satu dengan yang lain, ya kan? Saling mendorong. Maka ketika saling mendorong ini, ya, yang kemudian kita siapkan huruf hijaiyahnya sambil mobil itu berjalan, mereka akan mengucapkan huruf tersebut. Misalkan di sini ada huruf sa, ya. Nah, kita bacakan sa. Anak-anak akan membaca huruf itu sambil mendorong mobilnya dan bergantian sambil juga mengucapkan huruf sa, begitu. Ya. Nah, ini untuk pembelajaran huruf hijaiyah lewat permainan mobil hijaiyah. Ya. Nah, saya kira tidak perlu dipraktekkan, ya. Kemudian yang berikutnya, next, satu contoh lagi dari permainan mengenalkan huruf hijaiyah itu adalah pancing hijaiyah. Ya, pancing hijaiyah ini adalah dengan cara kita menyiapkan alat pancingnya dulu dan kita minta anak-anak untuk memancing huruf hijaiyah. Ya. Kalau ternyata mereka belum mengetahui sama sekali huruf hijaiyah ini, apa yang mereka pancing? Biasanya pancingan itu yang sifatnya ada magnet di ujung, ya. Ketika sudah terambil misalkan di situ ada huruf H, ya. Maka saat dia mengambil huruf H ini kita baca, dia menirukan. Kita baca, dia menirukan. H, dan begitu seterusnya. Dan kemudian mungkin berganti orang, berganti santri yang lain, berganti anak-anak kita yang lain, dan kemudian untuk dibaca bersama-sama. Ya. Nah, ini untuk permainan mengenalkan huruf hijaiyah. Dan masih banyak permainan-permainan yang lain yang bisa kita terapkan bagi anak-anak kita, khususnya mereka yang belum sama sekali mengenal huruf hijaiyah dengan permainan yang menyenangkan. Oke. Baik. Kemudian yang selanjutnya, next. Ya. Nah, berikutnya adalah permainan menghafalkan nama surat. Ya, permainan menghafalkan nama surat. Nah, seringkali yang kita dapati anak-anak kita ini hanya menghafal nama-nama surat yang ada di juz amma, juz 30, atau di juz yang sedang mereka hafalkan saja. Ya. Padahal dalam Al-Quran itu ada 114 surat yang perlu mereka ketahui juga. Ya. Nah, maka bagaimana membuat anak-anak kita ini terstimulasi untuk mau membaca, mengenal, menghafal nama-nama surat yang ada di Al-Quran sebanyak 114 surat itu? Nah, kita buat stimulasi permainan supaya mereka mau dan mengenal nama-nama surat yang ada di Al-Quran. Next. Yang pertama adalah permainan ABC surat. Ya, permainan ABC surat. Nah, permainan ini sangat simpel sekali. Biasanya kita dulu ketika waktu masih kecil menjulurkan tangan kita, ya kan? Dan dihitung biasanya kalau dulu itu kita mengatakan A, B, C, D, ya, gitu kan. Dan kita akhirnya menyebutkan nama kota, nama negara yang diawali dari huruf D misalkan, ya kan.
Nah, jadi misalkan nama kota Dili, Deli Serdang dan sebagainya ya. Nah, itu kalau dulu kita demikian ya. Tapi sekarang kita ganti dengan menyebut nama surat dengan menghitungnya huruf hijaiyah ya. Oke, baik, langsung saja kita praktekkan misalkan sebagai contoh untuk pengenalan atau menstimulasi anak supaya mau mengenal nama-nama surat yang ada dalam Al-Qur'an ya. Silakan maju ke depan ya untuk kita mempraktekkan Ustazah ya. Nah, jadi permainannya bisa 2 orang, bisa 3 orang, bisa berapapun untuk mempraktekkan permainan ini dengan menjulurkan jari jemarinya, bukan menjulurkan lidahnya ya. Nah, menjulurkan jari jemarinya. Dan setelah nanti mereka menjulurkan, kita hitung dengan huruf hijaiyah dan menyebutkan huruf apa, surat apa yang ada di Al-Quran sesuai dengan awal huruf tersebut. Baik, langsung saja hitungan ketiga bisa dijulurkan jarinya 1, 2, 3. Nah, di sini kita hitung. A, ba, ta, sa, ja. Ja. Ternyata bertemu dengan huruf ja. Nah, maka kita mencari nama surat yang diawali dari huruf ja. Bisa disebut Al-Jin. Al-Jin, Al-Jumu'ah. Al-Jumu'ah. Mungkin ada lagi? Al-Jasiyah. Al-Jasiyah, ada lagi? Sudah. Jadi ternyata skornya 2-1, ya kan? Skornya 2-1. Ini Ustazah Azizah menyebutkan 2 surat, Ustazah Mufin menyebutkan hanya 1 surat, Masya Allah. Jadi skornya 2-1. Dan mungkin bisa berganti nama surat yang lain dengan melanjutkan apa yang sudah ada di contoh ini. Ya. Baik, terima kasih. Berikutnya, jadi Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, ini untuk permainan ABC surat. Ya, permainan ABC surat. Nah, sangat mudah sekali. Dan ini saya juga mempraktekkan untuk anak saya usia 8 tahun dan 6 tahun. Ternyata sangat seru sekali ketika kita memesan makanan di warung, di rumah makan, sambil menunggu hidangan datang, kita main ini, Masya Allah, sangat seru sekali. Ya. Saya bersama anak saya. Ya. Baik, kemudian yang selanjutnya, permainan yang bisa kita lakukan untuk mengenalkan, menstimulasi anak-anak mengenal nama-nama surat yang ada di Quran, itu adalah dengan permainan cari surat. Ya. Cari surat. Ya. Nah, permainannya seperti apa? Next. Adalah dengan kita menyiapkan kolom-kolom yang banyak ini, yang sudah terisi huruf-huruf abjad. Kemudian mereka akan mencari, ya. Mereka akan mencari nama surat yang ada di kolom-kolom yang sudah terisi huruf ini. Bisa mendatar, bisa menurun, bisa mungkin juga miring, atau mungkin ke atas juga bisa, ya, ke bawah, ya. Jadi semua arah bisa disebutkan dan mereka akan mencari nama surat yang ada di kolom-kolom ini. Baik. Dan ini saya minta hadirin Mbak Ayah Bunda, Bapak Ibu, saudara semuanya untuk mencari nama surat yang ada di kolom ini. Yang ada di kolom ini. Dan silakan bagi yang sudah menemukan nama surat bisa dituliskan di chat room. Ya. Silakan. 1, 2, 3. Bisa mendatar, bisa menurun, ya. Bisa menyamping, ya. Silakan bagi yang sudah menemukan bisa silakan ditulis di chat room. Ada Al-Baqarah, Mas. Ya, Al-Kausar, Al-Quraisy, ya. Tidak ada alnya ya Quraisy itu, ya. Quraisy ya, tidak ada alnya. Al-Anfal ya, Al-Lail, oke. Ada lagi. Di sini saya menyiapkan 20 nama surat di kolom-kolom ini, ya. Ya, ada Ar-Rahman ya, Al-Kafirun ada, oke. Ada lagi yang menemukan Al-Maidah ada ya, Masya Allah. Kemudian Al-Fajr, ya. Oke, lagi. Ada lagi. Ada 20 nama surat yang saya sebutkan di sini, ya.
Al-alaq ya. Ada lagi? Silahkan dicari. Mendatar, menurun, naik, miring, kanan kiri boleh semuanya. Anaba ya. Al-kafi ada juga. Kemudian apalagi ada yang mau menemukan lagi silakan. Hitungan ke 5 bisa diselesaikan. 1, 2, 3, 4, 5. Iya, asr, al-asr. Iya, Masya Allah. Al-kafirun sudah tadi ya. Baik, Masya Allah. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu, Ayah Bunda, Ustadz-ustadzah hadirin semuanya yang sudah mau mencari ya nama surat yang ada di kolom-kolom ini, dan ini cukup seru ya, cukup seru. Biasanya kalau saya membuat permainannya adalah dengan ada kompetisi ya, dengan kompetisi. Apa namanya? 2 orang misalkan ya, atau mungkin berkelompok, 2 kelompok. Cepat-cepatan siapa yang paling banyak menemukan nama surat maka dia akan mendapatkan hadiah. Nah, biasanya saya buat seperti itu, dibuat kompetisi, bisa per orang, bisa per kelompok ya, untuk mencari nama surat dan paling banyak nama suratnya dialah pemenangnya ya. Baik. Ini untuk mengenalkan dan menstimulasi anak untuk mau dan mengenal nama-nama surat yang ada di Quran yang sebanyak 114 itu ya. Baik. Kemudian yang selanjutnya kita coba untuk permainan berikutnya adalah dengan tema untuk mengenalkan ayat yang baru untuk mereka hafalkan ya. Yang mungkin biasanya kita monoton, hanya satu metode saja atau mungkin satu cara untuk mengenalkan ayat baru untuk mereka hafalkan. Kalau ternyata kita hanya punya satu metode saja ya, bisa jadi anak akan juga bosan tentunya ya. Dan itu sudah pasti ya. Kalau hanya kita mempunyai satu cara saja dalam mengajarkan menghafal ayat baru ya, maka bisa dicoba cara-cara yang lain dan bisa dicoba permainan ini juga untuk menjadikan mereka masih mau menghafal ayat yang baru. Next, apa saja permainan yang bisa kita sajikan ya Bunda? Yang pertama adalah ayat berkait. Maju ke depan. Nah, ayat berkait ini permainannya adalah dengan berkelompok ya. Dengan berkelompok ini, lebih serunya dengan berkelompok. Silakan berdiri di belakang saya. Nah, ketika berkelompok bisa 2 kelompok, 3 kelompok, yang masing-masing kelompok itu terdiri dari bisa 3 orang, 4 orang, 5 orang, atau mungkin bahkan bisa lebih ya. Dengan cara kita membisikkan di orang pertama dan kemudian orang pertama akan membisikkan ke teman yang kedua, ketiga dan seterusnya ya. Mereka akan saling menyampaikan pesan yang sudah kita bacakan di orang pertama itu ya. Nah, oke. Dengan konsep dasarnya masih sama, konsep dasar pengajaran Al-Qur'an adalah guru baca, murid mengikuti. Sehingga kita membacakan, mereka akan mengikuti dan menghafalnya untuk mereka lanjutkan ke teman berikutnya ya. Baik. Sebagai contoh ya. Misalkan di sini kita lihat yang di baris pertama bisa menghadap ke saya ya. Yang di baris kedua dan ketiga dan seterusnya bisa membelakangi orang yang pertama ya. Nah, ini anggap saja misalkan ya. Anggap saja misalkan di sini kita ingin mengajarkan satu ayat ya. Satu ayat misalkan di surat Al-Waqiah misalkan ya kan. Kita membisiki di orang pertama ya. Idza waqa'atil waqi'ah begitu. Idza waqa'atil waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah ya. Kalau ternyata orang pertama sudah hafal, maka dilanjutkan dengan cara membisikkan ke orang kedua. Nah, tentu ini karena contoh tadi sehingga suaranya saya keraskan ya. Baik. Tapi kalau aslinya maka suaranya harus dipelankan supaya tidak terdengar oleh teman-teman yang di barisan kedua dan berikutnya. Oke. Kalau orang pertama sudah hafal bisa dibisikkan ke berikutnya. Silakan.
Ya. Oke, cukup ya. Nah, setelah mendapatkan bisikan, ini bisikan kebaikan, orang yang terakhir akan menyetorkan apa yang dia dapat dari teman-teman sebelumnya kepada gurunya, kepada orang tuanya. Silakan dibaca. Idza waqa'atil waqi'ah. Masya Allah, barakallahu fikum. Dan ternyata jawabannya benar. Sehingga ketika kita hanya membisikkan ke satu orang saja, itu semua anak bisa menghafal, ya kan? Meskipun kita hanya membacakan untuk satu orang, ternyata semuanya bisa menghafalkan. Oke? Baik. Nah, ini adalah permainan untuk ayat berkait. Ya. Kemudian permainan yang kedua yang bisa kita lakukan untuk pembelajaran menghafalkan ayat yang baru, ya. Next adalah mencari jejak kuda. Ya. Nah, mencari jejak kuda. Jadi permainan ini saya sebut demikian adalah karena kita ingin anak-anak itu mencari kuda, itu maksudnya adalah hadiah, ya kan? Nah, kita siapkan hadiah. Untuk mendapatkan hadiah itu otomatis mereka harus melewati jejak-jejak atau melewati langkah-langkah atau melewati tantangan-tantangan yang sudah kita persiapkan, ya. Oke, langsung saja silakan maju ke depan untuk kita praktekkan mencari jejak kuda. Ya, yang itu. Oke. Ya. Nah, jadi permainannya adalah yang pertama kita menyiapkan terlebih dahulu potongan-potongan kertas yang sudah bertuliskan ayat-ayat Al-Qur'an, ya, kita siapkan di sini. Dan ini sebagai contoh adalah saya menyiapkan surat At-Takwir, idza syamsu kuwirat, ya. Oke. Silakan dipegang masing-masing di ujung-ujungnya, ya. Ya. Nah, enggak ditinggal lagi, oke. Nah, jadi di sini sudah kita siapkan potongan-potongan kertas yang sudah dituliskan ayat Al-Qur'an untuk mereka hafalkan, ya. Dan di ujung potongan kertas yang terakhir atau ayat yang terakhir yang akan mereka hafalkan adalah sudah diikat dengan hadiah yang sudah kita siapkan, ya. Jadi di ujung ayat itu sudah ada hadiahnya. Untuk mereka mencapai hadiah tentu harus melewati potongan-potongan kertas ini yang harus mereka hafalkan terlebih dahulu, ya. Satu contoh, misalkan di sini mulai dari ayat yang pertama. Kita baca bersama-sama. Saya bacakan dulu, diitirukan. Karena konsepnya sekali lagi, konsep dasarnya adalah guru baca, murid mengikuti, ya. Idza syamsu kuwirat. 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 Ya, mungkin bisa dicek satu persatu terlebih dahulu sebelum melanjutkan, ya. Kemudian kalau ternyata sudah hafal ayat pertama, lanjut ke ayat kedua. Wa idan nujumun kadarat. 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 Biasanya anak akan bisa hafal dengan 3 kali pengulangan saja. Ini sudah bisa terhafalkan dengan baik. Ayat kedua sudah hafal, lanjut ayat ketiga, ayat 4, 5, 6, 7, 8. Dan ketika di akhir ayat ini, wa idal mau'udatu su'ilat, juga sudah terhafalkan, maka disinilah mereka akan berhak untuk mendapatkan hadiah yang sudah kita siapkan di akhir ayat itu, ya. Nah, jadi ini cara untuk mencari jejak kuda. Permainan ini bisa untuk menghafalkan ayat baru, dengan permainan tersebut, dan mereka sangat-sangat menyenangkan untuk menghafalkan ayat. Oke. Baik. Nah, ini beberapa contoh dari
permainan yang sifatnya untuk menghafalkan ayat yang baru. Ya, sudah 3 permainan kita sampaikan: mengenalkan huruf hijaiyah, mengenalkan nama surat, dan menghafalkan ayat yang baru. Ya, baik. Kemudian sebelum kita masuk ke permainan murojaah surat, ya, sebelum kita masuk ke permainan murojaah surat, apa saja permainan-permainan yang bisa kita lakukan, bisa kita terapkan untuk anak-anak kita, dan tentu murojaah itu permainannya sangat banyak sekali yang bisa kita lakukan, ya. Karena ternyata murojaah itu lebih penting daripada hanya sekedar menghafal ayat yang baru. Sehingga dalam satu ungkapan dikatakan al-murajaah ahammu minaz ziyadah. Murojaah itu lebih penting daripada hanya sekedar menghafal ayat yang baru. Kalau hanya sekedar hafal, itu insya Allah mudah. Tapi untuk menjaga hafalan itu supaya terus lengket dan kuat hafalannya, maka disitulah diperlukan murojaah. Maka permainan murojaah harus makin banyak kreasinya dan inovasinya. Ya. Dan apa saja permainan murojaah? Nah, kita ikuti setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, silakan Ustadzah Nisa untuk sedikit rehat ice breakingnya ke peserta. Ya. Baik, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Rudi. Subhanallah, banyak sekali yang sudah dicatat ya Ayah Bunda, pastinya tadi berbagai game yang bisa membantu kita untuk memudahkan atau membantu anak-anak menjaga atmosfernya agar tetap menyenangkan, agar tetap anak-anak bisa belajar dengan dengan suasana yang menyenangkan gitu ya. Karena sejatinya anak-anak itu memang belajarnya sambil bermain. Jadi anak-anak kita buat tidak terasa sedang belajar gitu ya. Dan Allah pasti sangat bermanfaat sekali ini bagi ayah bunda semuanya. Dan waktunya kita ice breaking. Bisa di on kamera dulu. Wah, saya lihat yang on kamera hanya dari Baitul Hikmah. Ya, Masya Allah, lambaikan tangannya. Oh, saya kalau melambaikan tangan langsung biru muka saya. Jadi saya pakai reaction saja ya. Baik, Ibu Intan juga sudah on kamera. Terima kasih banyak. Ibu Lina, Ibu Komsatun. Ya, kemudian Bapak Alif dari Palembang, Masya Allah. Ibu Rahel, Alhamdulillah. Ya, kita mau cek lagi nih semangatnya sebelum kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Tepuk satu. Tepuk satu ya. Tepuk satu. Satu Pak Vicky. Pak Vicky kok gini-gini? Itu berapa kali Pak Vicky? Tepuk satu. Kayaknya saya familiar ini dengan Pak Vicky ya. Kemarin sudah pernah ikut acara Zahrawan yang sebelumnya sebetulnya ya. Oke, kita lanjut ya. Wah, kalau saya main ini nanti Pak Vicky sudah tahu. Jadi saya tunggu yang on kamera dulu nih, berapa persen dari 47 yang sudah hadir. Nah, baiklah. Sudah on kamera Ibu Mutia. Kita mau main game dulu ya, karena ini dari seluruh Nusantara kita. Kebetulan kalau hari ini di Gresik cuacanya mendung syahdu begitu ya. Saya ingin tahu kabarnya di sana Ibu Intan Rosvero, Masya Allah. Boleh unmute dulu Ibu. Selamat pagi Ibu. Alhamdulillah. Ibu Intan dari Nusantara sebelah mana ini? Belum terdengar suaranya? Dari kota mana Ibu Intan? TikTok, TikTok, TikTok. Iya, Ibu Intan dari kota mana? Apakah teman-teman ada yang sudah mendengar suaranya? Karena saya belum terdengar. Iya, mohon maaf Ibu Intan karena tidak terdengar suaranya.
Baik, saya sapa dulu teman yang lainnya. Ibu Intan, reactionnya konfeti. Tring, tring. Semangat Ibu Intan. Nah, yang dari awal sudah on kamera nih, saya penasaran Ibu Anis Ainuna. Selamat pagi Ibu Anis Ainuna, Masya Allah, dari mana ini ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari Saya Kelurahan dari Ronggot itu mana? Ronggot. Nganjuk, Iya. tetangganya Gresik. Iya. Ya, tetangga jauh. Maaf, saya sambil nengok-nengok ngawasin anak kecil. Oke, Masya Masih Allah. ada anak Oke. kecil. Iya. Alhamdulillah, cuacanya bagaimana Ibu di Nganjuk pagi ini? Mendung-mendung sahdu. Wah, sama dengan di Gresik ya. Masya Mendung-mendung Allah, sahdu. Alhamdulillah. Ibu Anis Ainuna, silakan pilih partisipan yang lain untuk saya spotlight. Alhamdulillah, saya dari Ngeronggot itu ada 3 partisipan. Oh, Masya Ada Mas Allah. Riatus Zakiyah, Oh, Ibu Mas Riatus iya, Zakiyah, lambaikan sama tangannya. Miladi Sanu. Oh ya, Iya, sudah itu ketemu. dari daerah Masya Ngeronggot Allah. semua. Ada 3. Alhamdulillah, ini berarti dari Nganjuk, Jawa Iya. Timur. Coba Iya. sekarang Ibu Anis kita pengen kenalan dengan partisipan yang lain. Coba Ibu Anis boleh pilih. Acak, terserah. Siapa ya? Saya spotlight. Tercapek Anissa, yang mana? Yang mana ya? Tuh, Ibu Anis dong, Ibu Anis. Kalau dari saya nih, saya bingung terlalu banyak. Pengen Zahriatul dari Aceh, itu ada anak kecil sama dengan saya juga punya anak kecil. Wah, ini nih. Semangatnya Tadi dari Ronggot Ibu. sudah tak kenalkan. Maaf Mbak Jaki. Ya, terima Tak kasih yang dari Ronggot. kenal. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Sebentar ada pertanyaan. Assalamualaikum, apakah Zoom ini juga nanti ada di YouTube? Soalnya tadi telat gabung. Wah, itu nanti coba saya tanyakan dulu ke panitia ya. Nah, ini dia ada partisipan yang juga dengan anaknya. Masya Allah, semangat sekali. Nanti semoga mendapatkan ilmu yang berkah barokah untuk diamalkan kepada anak-anaknya di rumah, anak-anak tetangga. Bahkan kalau yang staf pengajar bisa kepada anak-anak didiknya, begitu ya. Silakan Ibu Zahriatul yang dari Aceh untuk memperkenalkan diri dan mengabarkan perakiraan saja, info cuaca pagi ini di Aceh, begitu ya. Ya, Ibu Zahriatul. Waalaikumsalam, Ibu. Di Aceh pagi ini bagaimana cuacanya? Masya Allah, cerah berarti Ibu ya, cerah sekali sepertinya ada terlihat backlight dari ada cahaya matahari yang masuk. Baik, anaknya namanya siapa Ibu? Iya, Assalamualaikum adik, semangat ya. Nah, semoga menjadi penghafal Al-Quran yang solih. Wah, ya Ibu Zahria, kita akan beralih ke partisipan yang lain. Ibu Zahria pilih dong. Kita mau kenalan dengan siapa lagi nih? Wah, peserta teramai dan terheboh ini ya. Hikmah, mana suaranya? Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa peserta Ustazah yang bergabung hari ini? Pesertanya tak terhingga seperti penasaran kami dengan seminar ini tak terhingga, Masya Allah. Masya Allah, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Ini tak terhingga tapi yang kelihatan cuma 3. Malaikat-malaikat semua kah yang Kami terhingga punya ini? kamera jadi kalau kameranya Oh, udah Masya dibalik Allah. bakal kelihatan. Bolehkah ini mau ngintip sedikit nih? Kameranya diputar bentar gitu. Bentar Ustaz, bentar. Ini Semoga sampai tidak pakai mic loh mengacaukan. Ya? Ustazah. Masya Allah, sip.
Kita lihat 3, 2, 1. Inilah peserta teramai dan terantusias ya dari Batam. Masya Allah, alhamdulillah. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah tentunya. Amin. Bagaimana kabarnya cuaca di Batam pada pagi hari ini? Masya Allah cerah secerah masa depan kami. Alhamdulillah, amin amin, cerah ceria. Alhamdulillah sudah cukup sepertinya tadi sudah ada dari Jawa Timur, dari Aceh, dari Batam. Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak dari Baitul Hikmah Harun Ar-Rasyid Batam. Masya Allah. Sudah siap untuk melanjutkan materi yang kedua atau belum ini ya? Mana semangatmu? Kalau belum semangat, kita belum lanjut. Mana semangatmu? Jawabnya, ini semangatku. Gitu ya. Sudah siap? Suaranya tidak terdengar karena masih mute. Boleh unmute dulu ya. Iya, baik. Izinkan saya mau mengetes semangatnya dulu. Mana semangatmu? Ini Aduh, kok ada yang sedih gitu? Enggak ya. Insya Allah semuanya senang hari ini karena sudah bersiap mau membersamai anak-anak dengan bekal dari Ustadz Rudi berbagai permainan yang membantu kita memudahkan dalam mengajarkan Al-Quran. Dan karena begitu besar antusias dan semangatnya, maka tidak berpanjang kata lagi, karena kita sudah diapresiasi sekali ya sama Allah bahwa orang-orang yang berilmu, orang-orang yang berpengetahuan tidak akan sama dengan orang-orang yang tidak berpengetahuan. Maka dari itu, sebagai bukti nyata hari ini, partisipan sudah hadir untuk menyibukkan diri, karena kalau kita tidak menyibukkan diri dalam kebaikan, pastilah kita sibuk dalam hal yang tidak baik. Dan alhamdulillah pagi hari ini kita akan ditemani kembali oleh Ustadz Rudi Hartanto yang sudah siap untuk mentransfer ilmunya. Begitu. Disiapkan lagi cemilannya, airnya yang sudah kosong, air putihnya jangan sampai habis biar tetap fokus. Dan kita panggilkan bersama-sama Ustadz Rudi Hartanto untuk di materi kedua ini. Kepada beliau dipersilahkan. Kita panggil ya, Ustadz Rudi, where are you? Nah ini dia. Ya. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah Anissa yang sudah mengisi ice breakingnya masa jeda kita untuk pagi hari ini. Dan kita lanjutkan di sesi kita yang berikutnya adalah permainan murojaah surat. Ya. Jadi sesi pertama tadi kita sudah sampaikan beberapa contoh-contoh permainan untuk mengenalkan huruf hijaiyah, kemudian permainan untuk mengenalkan nama-nama surat, dan permainan untuk menghafalkan ayat yang baru, ya. Dan selanjutnya permainan yang tidak kalah penting lagi adalah dalam kategori murojaah atau mengulang hafalan, ya. Sekali lagi tadi yang saya sampaikan sebelum break adalah al-murojaah ahammu minaz ziyadah. Murojaah mengulang hafalan itu jauh lebih penting dari hanya sekedar menghafal ayat yang baru, ya. Nah, maka permainan kreatif yang seperti apa yang bisa kita sajikan untuk anak-anak kita? Yang pertama adalah permainan bowling Quran, ya. Permainan bowling Quran. Yang perlu kita siapkan terlebih dahulu adalah medianya berupa alat bowling, ya. Kalau ternyata tidak ada yang mirip seperti bowling beneran, maka bisa dibuat dari botol air minum, ya, botol air minum, dan kemudian di botol itu kita tulisin nama-nama surat, ya, nama-nama surat. Dan di antaranya misalkan juz 30, berarti ada surat An-Naba, ada surat An-Nazi'at, ada surat Abasa, dan seterusnya, ya. Dan kemudian ketika mereka sudah melemparkan bola ke bowling itu, maka mereka akan murojaah dengan surat yang bowling itu jatuh, ya. Misalkan yang jatuh surat An-Naba, maka mereka melanjutkan surat An-Naba. Bisa satu ayat hanya melanjutkan dari ayat yang dibaca oleh gurunya,
atau mungkin langsung anabak semuanya juga boleh, silakan ya. Tapi lebih efisien dan efektif dan menyenangkan, seru itu kalau gurunya membaca, orang tua membaca, anak melanjutkan ya. Misalkan 3 atau 5 ayat berikutnya dan terus berganti ya. Baik, bisa kita contohkan untuk praktek permainan bowling Quran ini adalah seperti ini. Silakan. Ya. Nah, jadi kita siapkan untuk permainannya, ada bowlingnya di sini ditata ya. Nah, kita tata di sini, misalkan di sini ada surat An-Naba, kemudian ada surat Abasa, kemudian juga ada surat Ad-Duha ya. Dan bisa lebih dari 5 atau mungkin bahkan 10 ya. Kita tata seperti ini dan mereka nanti akan menjatuhkan bowling yang sudah ada di hadapan mereka. Tentu kalau permainan yang lebih seru lagi dengan jarak yang cukup jauh tentunya ya. Karena ini satu contoh saja dengan jarak yang dekat supaya masuk dalam frame gitu ya. Baik, bisa dimulai, silakan Ustazah, dilemparkan bolanya untuk mengenai bola yang ada. Oke. Ya, ternyata masih belum mengenai 3, kita ulang lagi, silakan. Ya, jatuh. Nah, harus disatukan. Oke. Ya, jadi misalkan di sini yang jatuh adalah surat Abasa. Nah, surat Abasa yang jatuh. Nah, kita sebagai orang tua, sebagai guru cukup membacakan 1 ayat saja dan bisa dilanjutkan oleh anak-anak kita. Contoh, ya. Misalkan anna sababna al-ma'a sabba. Thumma syaqaqnal arda syaqqa. Fa'ambatna fiha habba. Wa inaban wa qobba. Oke, cukup. Nah, jadi 3 ayat saja sudah cukup untuk mereka melanjutkan ayat yang sedang kita bacakan. Dan mereka bisa mengulangi lagi atau mungkin ganti orang, ganti anak yang lain untuk permainan ini, bowling Quran ini. Dan insya Allah mereka akan masih terus semangat dalam murajaah hafalan. Oke, next, silakan dibawa lagi. Dan berikutnya permainan yang bisa kita terapkan ke anak-anak kita untuk murajaahnya adalah next, telepon ayat. Nah, telepon ayat. Telepon ayat ini adalah permainan murajaah dengan bergantian, maka istilahnya sambung ayat, ya kan? Bergantian satu dengan yang lain membaca. Dan ini permainan yang sangat klasik sekali dulu kita bagi ayah bunda yang tahun 90-an, masa kecilnya di 90-an, bisa angkat tangannya. Yang masa kecilnya di tahun 90-an angkat tangannya. Kalau yang masa kecilnya baru di tahun sudah di 2000-an sepertinya tidak mengenal permainan ini. Masya Allah ya. Ini juga dulu kita di tahun 90-an anak-anak sering kali permainan ini ya, teleponan ya kan. Nah, dengan jarak yang cukup jauh ya, bermeter-meter, ternyata sampai juga suara kita ya dengan alat yang sangat sederhana sekali, cukup menggunakan tali dan kaleng misalkan ya. Nah, permainannya adalah dengan sambung ayat, berarti saling bergantian. Kita praktekkan bersama-sama, silakan maju ke depan Ustazah. Nah, jadi misalkan di sini kita ingin mempraktekkan murajaah surat Alam Nashrah misalkan, ya kan? Surat Alam Nashrah. Ya. Nah, jadi permainannya adalah agak maju lagi ke depan. Ya. Jadi permainannya adalah dengan kita membaca Alam Nashrah ini bergantian, yang satu membaca berarti yang satu mendengar, kemudian bergantian juga seterusnya. Oke, lebih dikeraskan suaranya untuk kita baca surat Alam Nashrah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Oke, ganti. Wa wada'na anka wizrak. Oke, berikutnya ganti. Alladzi anqadha dhahrak. Ya. Wa rafa'na laka dhikrak. Oke, ganti.
Ya fa inna ma'al usri yusra. Ya. Inna ma'al usri yusra. Oke. Fa idza faraghta fansab. Ya. Wa ila rabbika farghab. Oke, baik. Jadi permainan telepon ayat ini adalah dalam rangka masih murojaah, sambung ayat satu dengan yang lain, dan ini bisa menguatkan hafalan santri-santri kita semuanya. Baik, silakan duduk kembali. Kemudian yang selanjutnya, next permainan yang bisa kita lakukan untuk permainan murojaah itu adalah kursi murojaah. Ya. Masya Allah, permainan kursi murojaah ini sangat seru sekali dan anak-anak sangat menyenangkan, dan murojaahnya pun sambil mereka dalam kondisi bahagia, ya. Dalam kondisi bahagia, ada senyuman, ada tawa, ya, dengan permainan ini. Dan mereka masih dalam koridor murojaah menghafal ayat yang sedang mereka hafalkan. Ya. Baik, cara permainnya kursi murojaah ini adalah kita menyiapkan kursi yang sejumlah peserta dikurangi satu. Ya. Sejumlah peserta dikurangi satu kursinya. Jadi kalau santrinya ada 5, kursinya 4. Kalau santrinya ada 7, kursinya 6. Ya. Kalau santrinya ada 2, kursinya 1. Ya. Nah, dengan begitu mereka akan murojaah mengelilingi kursi itu, dan mereka nanti akan berebut kursi yang sudah kita siapkan. Maka siapa yang tidak mendapatkan kursi, maka dia akan mendapatkan hukuman. Ya, bisa hukuman membaca ayat, atau mungkin melanjutkan ayat, atau murojaah surah dan sebagainya. Silahkan. Ya, baik, langsung saja kita praktekkan untuk permainan kursi murojaah ini. Silahkan maju ke depan, Ustazah. Ya. Baik. Jadi di sini Ustazah akan, atau santri-santri kita akan mengelilingi kursi ini. Jadi kursi ini, ya kan? Agak maju sedikit, ya. Oke. Nah, sambil mereka memutari kursi ini, tapi murojaah terlebih dahulu. Misalkan surat Al-Ikhlas. Kita baca surah Al-Ikhlas sambil mereka memutari kursi ini. Dan di akhir ayat mereka langsung. Oke, kita mulai dari ayat pertama. Bismillah dulu, surat Al-Ikhlas. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, jadi Masya Allah ini berebut kursi, ya. Nah, bukan berebut kekuasaan. Hanya berebut kursi, bukan berebut kekuasaan. Jadi bagi yang tidak mendapatkan kursi, bisa kita berikan satu hadiah melanjutkan ayat, ya. Dengan melanjutkan itu dia juga dapat pahala. Jadi bukan istilahnya hukuman, ini hadiah, ya kan? Kan dengan membaca ayat dia dapat pahala, ya. Misalkan contoh, melanjutkan 2 ayat setelah kita bacakan. Wa jannatin alfafa. Inna yawmal fasli kana miqata. Yawma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Oke, cukup, Masya Allah. Silakan kembali duduk, ya. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, ini untuk permainan kursi murojaah. Dan ternyata menarik, bukan? Nah, yang selanjutnya, next dari permainan murojaah yang bisa kita lakukan untuk anak-anak kita berikutnya adalah panah surat, ya. Panah surat. Nah, panah surat ini sangat menyenangkan juga, lebih seru lagi, ya, karena mereka akan bermain panah-panahan, ya, bisa dengan alat panah beneran atau mungkin hanya permainan seperti ini saja, ya. Jadi permainan panah ini, ya, adalah kita sudah menuliskan nama-nama surat di dalamnya, ya. Kita menuliskan nama-nama surat. Misalkan di sini panahan juz 30, berarti di situ nama-nama surat juz 30. Ada An-Naba sampai An-Nas ada di sini semuanya, ya.
Dan ketika mereka melemparkan anak panahnya, satu contoh misalkan mengenai surat Al-Buruj, ya, maka murojaah surat Al-Buruj dengan seperti tadi, guru orang tua membaca, anak melanjutkan, bisa 3 atau 4, 5 ayat. Ganti anak yang lain melemparkan anak panahnya, misalkan contoh mengenai surat Al-Alaq, maka kita cukup membacakan 1 ayat dan mereka. Nah, ini permainan yang sangat seru sekali untuk permainan panah surat, ya. Dan ini menjadi solusi bagi anak-anak kita untuk terus murojaah dengan permainan ini, ya. Baik. Kemudian yang selanjutnya next adalah permainan yang berikutnya bisa kita sajikan, itu adalah pesawat Al-Qur'an, ya. Pesawat Al-Qur'an di sini kita buat pesawat dari kertas, ya, biasa pesawat-pesawatan dari kertas. Kemudian di kertas itu kita tulisi 1 nama surat untuk dimurojaahi oleh anak-anak kita. Dan lebih seru lagi kalau ini berkelompok banyak orang dan membuat lingkaran besar, ya. Membuat lingkaran besar, anak-anak membuat lingkaran itu, dan kita sebagai guru berdiri tengah untuk melemparkan atau menerbangkan pesawat kertas itu ke santri-santri kita, ya. Misalkan contoh pesawat itu kita tulisi surat Al-Lahab, ya. Al-Lahab Airlines gitu, ya. Al-Lahab Airlines akan terbang dan ternyata berhenti di Sifulan, ya. Nah, pesawat yang mendarat ini, maka siapapun yang dekat dengannya akan murojaah. Dan dia melemparkan pesawat itu ke teman yang lain, dan begitu seterusnya bergantian. Dan ini juga cukup seru dengan membuat lingkaran yang besar. Permainan ini bisa dilakukan. Baik. Kemudian yang selanjutnya, ayah bunda, bapak ibu hadirin yang dirahmati Allah, berikutnya adalah Quran berantai. Ya. Quran berantai di sini juga sangat simpel sekali. Bahkan tidak ada media yang bisa kita siapkan, yang harus kita buat misalkan, ya. Cukup anak-anak membuat lingkaran, ya, atau berbaris rapi, kemudian melanjutkan 1 ayat, 1 ayat, 1 ayat terus bergantian, ya. Dan biasanya lebih seru lagi kalau itu dipolas dengan lingkaran besar, ya. 1 ayat bergantian. Kalau ada yang tidak bisa melanjutkan atau mungkin lupa, keluar dari barisan lingkaran, ya. Sampai kita menemukan mungkin 3 anak terbaik yang masih terus membaca dan menghafalkan, ya. Dan dia bisa kita berikan hadiah, ya. Jadi sampai mendapatkan yang terbaik. Dan itu lama-lama akan tersaring. Siapa yang lupa, yang tidak bisa lanjut, akan keluar dari barisan lingkaran itu. Dan itu permainan Quran berantai juga cukup menyenangkan, ya. Baik. Kemudian permainan yang berikutnya yang bisa kita terapkan untuk anak-anak kita adalah tangga Al-Quran, ya. Tangga Al-Quran ini permainannya adalah kita menyiapkan hadiah, dan untuk mencapai hadiah itu otomatis anak-anak harus melewati tangga-tangga terlebih dahulu, ya. Jadi misalkan kita siapkan, misalkan kalau kita di rumah, ya, dengan keramik-keramik kita di lantai itu, ya, itu sebagai contoh tangga, ya. Dan misalkan kita buat ada 3 keramik atau 5 keramik, ya, untuk kemudian mereka mencapai hadiah yang sudah kita siapkan di depan mereka dengan melewati tangga-tangga ini terlebih dahulu. Otomatis harus ada tantangannya untuk melewati tangga itu. Dan apa tantangannya adalah murojaah dengan melanjutkan ayat. Ya. Misalkan kita contohkan untuk prakteknya, silakan. Ya, bisa berdua, ya. Ya. Berdiri di sini, berdua berdiri, ya. Oke. Nah, jadi kita menyiapkan hadiah di sini, ya kan? Kita siapkan hadiah, ya. Misalkan ini adalah hadiahnya, ya. Ini sudah kita siapkan hadiah ini, ya. Kemudian kita membacakan ayat. Untuk mereka lanjutkan. Siapa yang bisa, maka mereka akan melanjutkan. Contoh, ya. Yang bisa angkat tangannya dan akan membaca, ya. Misalkan Ar-ra'ahu istaghna. Angkat tangan yang bisa. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbikar ruj'a. Oke, cukup. Misalkan 2 ayat saja untuk melanjutkan, dan dia berhak untuk maju melangkah ke tangga yang sudah ada di depannya, ya. Misalkan contoh satu lagi, misalkan, ya.
Abasa wa tawalla. Anja'ahul a'ma. Masya Allah, berarti maju satu langkah dan ternyata poinnya sama terus kejar-kejaran untuk mengejar hadiah ini ya. Kemudian misalkan ini adalah tangga terakhir adalah misalkan ya wa wajadaka dhalan fahada. Ya, silakan. Wa wajadaka ilang fa'aghna. Oke, maju satu langkah dan berhak mendapatkan hadiah. Ya, Masya Allah. Ya, silakan kembali. Nah, jadi ini adalah untuk permainan tangga Quran. Bisa satu orang saja, bisa dua orang. Ya. Dan tentu lebih seru kalau itu permainannya dengan ada kompetisi, bukan hanya satu orang saja. Ya. Tentu ada kompetisi lebih seru. Ya, baik. Kemudian yang selanjutnya next adalah permainan ular tangga Quran. Ya. Bisa dilihatkan. Jadi permainan ular tangga Quran ini juga permainan yang cukup menarik dengan waktu yang sangat lama. Anak-anak masih dalam kondisi murojaah belajar Al-Quran dan juga adab-adab yang lain, bahkan mungkin juga ada kosakata-kosakata bahasa Arab yang mereka kenal ya dengan permainan ini. Dan alhamdulillahnya ustadzah, Bapak Ibu tidak harus membuat sendiri ular tangga Quran ini, tapi bisa langsung mempermainkan atau menjadikan ular tangga ini sebagai permainan bagi putra-putri Anda semuanya. Nah, dan ini alhamdulillah menjadi bonus ya, ular tangga ini, kertas ular tangga ini menjadi bonus bagi siapa saja yang membeli buku 99 game Quran. Masya Allah. Bonusnya kita berikan lembar ular tangga ini ya. Nah, baik. Kemudian next berikutnya adalah permainan merangkai ayat atau surat ya. Dan ini sebenarnya masih dalam rangka murojaah juga, tapi dengan permainan merangkai ayat atau surat ya. Next. Nah, yang bisa kita lakukan adalah bendera surat yang pertama ya. Dan ini seperti halnya puzzle ayat juga ya. Maka anak akan menyusun ayat-ayat yang ada dalam potongan-potongan kertas untuk mereka jadikan seperti halnya bendera. Jadi mereka juga akan memasang potongan kertas itu dengan lem ya di sebuah kayu atau mungkin sedotan ya untuk menjadi sebuah seperti halnya bendera yang terbaca utuh sempurna ya, dari ayat pertama sampai ayat berikutnya. Ya. Dan ini juga cukup seru dengan kelompok-kelompok, ada kompetisi. Dan hal yang sama juga sama seperti permainan ini adalah next permainan puzzle ayat. Jadi puzzle ayat ini sangat juga menjadikan hafalan itu sangat kuat karena secara cepat hafalan yang mereka miliki itu akan dikeluarkan dengan mereka menyusun potongan-potongan kertas itu di media yang sudah kita siapkan. Sebagai contoh, silahkan maju langsung ke depan ustadz-ustadzah ya. Nah, di sini misalkan kita membuat potongan-potongan kertas yang sudah bertuliskan ayat Al-Quran, setiap potongan satu ayat ya. Di sini sebagai contoh adalah kita menyiapkan 6 potongan kertas ya. Dan itu berarti ada 6 ayat untuk mereka susun secara urut dan benar tentunya ya. Dan ini juga dibuat kompetisi cepat-cepatan untuk menyusun potongan-potongan kertas ini yang sudah bertuliskan ayat ya. Oke, baik. Permainannya sangat mudah sekali, ya. Silakan ditaruh di sini dulu, ya. Oke. Jadi bisa 2 orang, bisa 3 orang, atau mungkin berkelompok, ya, untuk menyusun potongan-potongan kertas ini menjadi satu surat yang utuh dan benar, ya. Nah, silakan kita mulai dengan menyusun potongan ini di hitungan yang ketiga ya. Cepat-cepatan ya. Dalam waktu 1 menit atau mungkin 10 detik mereka harus selesai ya. Dengan tentu sekali lagi urutannya yang benar. Kita baca mohon maaf. Kita rangkai ya. Di hitungan ketiga bisa dimulai 1, 2, 3. Dan di sini
Sebagai contohnya adalah surat Wasyamsi, ya. Wasyamsi wa duhaha. Dan mereka akan menyusun 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jadi yang duluan adalah Ustaz Mufid, ya. Dan di sini kita cek dulu nih, ya. Untuk surat Wasyamsi wa duhahanya sudah benar atau belum urutan-urutannya yang sudah mereka susun. Coba kita baca bersama-sama. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha. Dan ternyata semuanya benar, hanya saja kalah cepat, ya. Oke, berarti skornya 1-0. Nah, begitu, ya. Oke, silakan kembali dan di bawah potongan kertasnya. Ya. Nah, jadi ayah bunda, bapak ibu hadirin yang dirahmati Allah, ini permainan puzzle yang sangat-sangat menyenangkan, ya. Dan mereka sambil murojaah, mereka dalam kondisi menyenangkan masih tetap belajar. Baik, next. Berikutnya dari permainan yang berikutnya ini adalah permainan untuk menjodohkan ayat dengan nama surat. Ya. Permainan menjodohkan ayat dengan nama surat. Permainan ini kita hadirkan supaya apa? Seringkali yang kita dapati dari anak-anak itu adalah mereka hafal ayatnya, bisa melanjutkan ayat berikutnya, hanya saja ketika ditanya, ini ada di surat apa? Seringkalinya yang kita dapati adalah mereka tidak bisa menjawab. Atau mungkin menjawab salah, atau mungkin masih mikir-mikir dulu suratnya apa, ya. Nah, maka di sini permainan menjodohkan ayat dengan nama surat bisa kita buat pola seperti ini. Yang pertama, next, adalah permainan cocok awal surat. Ya. Jadi kita siapkan berikutnya. Kita siapkan 2 kolom di kanan dan sebelah kiri. Ya. Di kolom yang sebelah kanan kita buat nama surat, At-Takwir, Asy-Syam, Insyiqaq. Ya. Kemudian di sebelah kolom kirinya ada awal surat-surat tersebut. Ya, awal surat itu. Kemudian anak-anak akan menjodohkan. Wasyamsi wa duhaha berarti dijodohkan ke surat Asy-Syam. Idzas sama'un syaqqat berarti dijodohkan ke surat Al-Insyiqaq. Idzas syamsu kuwirat berarti dijodohkan ke surat At-Takwir. Nah, akan lebih menarik lagi dan kekuatan hafalan mereka akan jauh lebih baik lagi kalau kita siapkan misalkan ada 10 nama surat kolom kanan dan ayat di awal surat itu di kolom kiri. Berarti ada 10 dan itu kita tulis secara acak, kemudian mereka akan menjodohkan, menggabungkan, ya. Dan ini permainan yang bisa kita lakukan untuk sekali lagi mengenal nama-nama surat sesuai dengan ayat yang mereka hafalkan, ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah dari permainan menjodohkan ayat dengan nama surat ini, kalau tadi di awal surat, maka bisa kita buat juga berikutnya cocok akhir surat, ya. Cocok akhir surat. Dan kalau awal surat itu insya Allah sangat mudah, cocok akhir surat ternyata mikir sedikit, ya, lebih mikir sedikit, ya. Coba kita lihat contohnya. Oke. Misalkan di situ kita buat kolom yang sama juga, di kolom kanan nama surat, kolom kiri adalah akhir suratnya. Dan mereka akan menjodohkan. Misalkan di sini ada ayat kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Berarti ini adalah surat Al-Alaq, ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ini adalah surat Al-Zalzalah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ini adalah surat Ad-Duha, ya, dan seterusnya, ya. Jadi silakan dibuat misalkan 10 kolom atau 10 nama surat yang mereka akan menjodohkan antara ayat dengan nama suratnya.
untuk mereka lebih kuat lagi hafalannya. Ketika ditanya ini ada di surat apa, mereka akan bisa menjawab ya dengan tepat. Dan lebih mikir lagi, ada proses mikir lebih lama lagi adalah kalau itu cocok tengah surat ya. Cocok tengah surat ini pasti akan lebih mikir lagi dan kekuatan hafalannya akan semakin kuat lagi, akan terasah lagi hafalannya ya. Oke, saya minta peserta semuanya untuk cepat-cepatan menjawab ya. Bisa di chat room saja ya. Chat room ya. Di chat room saja ya supaya tidak terlalu ramai ya. Baik. Kiraman katibin. Surat apa Bapak Ibu hadirin? Kiraman katibin itu ada di surat apa? Silakan menuliskan siapa yang cepat. Kiraman katibin. Nah, ada di surat apa ini? Silakan dijodohkan. Al-Mutaffifin, kiraman katibin. Al-Mutaffifin, jawabannya ternyata salah. Loh. Yang benar adalah Oh ya, limiter. Al-Invitor. Ya, yang benar itu adalah Al-Invitor, Masya Allah. Jadi bukan Al-Mutaffifin. Yang menjawab Al-Mutaffifin, mohon maaf Anda belum beruntung. Ya. Oh, Baik, jawabannya yang benar adalah Al-Invitor ya. Masya Allah, barakallahu fikum. Saya doakan semoga Anda mendapatkan keberkahan bagi yang menjawab Al-Invitor ya. Nah. Kemudian Kiramim Bararah ada di surat basah. iya, Abasa ya, ada di surat Abasa, Kiramim Bararah ya. Kitabun Markum tidak ada pilihan yang lain kecuali hanya ada di surat Al-Mutaffifin. Ya, karena ini pilihan yang terakhir ya. Nah, tapi ini pasti akan lebih seru lagi kalau kita siapkan lebih banyak ya kan. Mungkin 10 atau mungkin bahkan 15 atau bahkan 20, Masya Allah ya. Jadi mereka akan menjodohkan nama suratnya dengan ayatnya. Dan ini akan menjadikan hafalan mereka akan semakin kuat lagi. Dan akan tahu ini ada di surat apa. Sehingga yang kita dapati kendala saat ini adalah mereka hafal ayatnya tapi tidak tahu ini ada di surat apa. Itu akan terpecahkan dengan permainan ini. Oke, baik. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu hadirin, permainan yang bisa kita lakukan berikutnya adalah next berpermainan tentang cerita surat atau makna ayat ya. Ini permainan cukup penting untuk kita hadirkan supaya apa? Supaya anak-anak tidak hanya sekedar hafal ya, tapi mereka juga minimal tahu apa yang terkandung dalam ayat yang sedang mereka hafalkan ya. Dan ini permainan ini bisa dipraktekkan atau bisa diterapkan untuk mengetahui sejauh mana mereka mengetahui mana ayat yang sedang mereka hafal. Yang bisa dilakukan adalah dengan permainan next, permainan tebak gerak ayat. Tebak gerak ayat ya. Baik. Saya ingin peserta semuanya hadirin menjawab dengan gerakan seperti halnya orang tidur seperti itu ya. Itu kira-kira ayat yang sesuai dengan gerakan ini apa di juz 30? Silakan ditulis atau mungkin langsung menjawab boleh. Satu ayat. Waja'alna naumakum subata. Oke, Masya Allah. Diulangi sekali lagi. Waja'alna naumakum subata. Iya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ini yang menjawab dari siapa? Di mana? Dari Mas Riatus Zakiyah. Nah, dari Ngeronggot. Nganjuk ya. Ya, ya. Nganjuk. Tetanggaan dengan saya di Kediri ya. Nanti bisa mampir. Masya Allah, jawabannya benar. Waja'alna naumakum subata ya. Dan kami jadikan tidur kalian sebagai istirahat. Ada kata naum di situ ya. Nah, jadi Masya Allah jawabannya sangat benar. Dan hadiahnya berupa doa. Hadiahnya berupa doa. Semoga
panjenengan mendapatkan keberkahan, panjang usia, dan kebaikan-kebaikan yang berlimpah, istiqomah dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Baik. Jadi ini bisa disampaikan ke anak-anak kita untuk tebak gerak ayat. Ya. Mau disampaikan tebak gerak ayat yang lain, silakan. Misalkan contoh ya, Qul huwallahu ahad ya, dengan kita menggerakkan tangan misalkan Qul huwallahu ahad. Nah, misalkan ya kan. Mereka akan menebak kira-kira apa ini ya, dari gerakan yang kita sampaikan kepada mereka untuk mereka mikir ini apa ya, surat apa ya, ayat apa ya. Nah, gitu. Supaya mereka tahu makna yang ada di ayat yang sedang mereka hafalkan. Bukan hanya sekedar hafal, tapi juga tahu maknanya. Baik. Kemudian yang selanjutnya ya Bunda, Bapak Ibu hadirin, next berikutnya adalah bisa kita lakukan yang terakhir, permainan seputar pengetahuan tentang Al-Quran. Dan ini bisa dengan banyak permainan, ya banyak cara, mau cerdas cermat, kemudian mau permainan yang lain. Next bisa ada permainan ranking 1. Kalau kita lihat di televisi itu kan juga ada permainan ranking 1 ya, mencari satu orang yang nanti akan menjadi pemenang dengan kita melontarkan pertanyaan-pertanyaan tentang Al-Quran secara umum, ya, secara umum. Oke, dan yang bisa juga kita lakukan adalah next untuk tepuk Al-Quran misalkan ya. Di sini misalkan sebagai contoh, tepuk Al-Quran, kitabmu Al-Quran, jumlah juznya 30, jumlah surat 114. Yang pertama Al-Fatihah, artinya pembukaan, dan seterusnya ya. Jadi ini bisa disampaikan juga tepuk Al-Quran, atau juga ada misalkan tepuk hukum mat ya, supaya anak-anak tahu berapa harokat mat tabi'i, berapa harokat mat lazim, berapa harokat mat badal, dan mat yang lain ada banyak ya. Itu mereka bisa hafal. Misalkan tepuk hukum mat tabi'i 2 harokat, mat wajib 4-5 harokat. Nah gitu. Ini contoh saja ya. Nah jadi ini bisa dibuat inovasi-inovasi yang lain supaya anak mengenal Al-Quran baik secara lafadz, kemudian hafalan, kemudian tadaburnya, maknanya, dan semuanya terkait dengan Al-Quran. Pembelajarannya bisa kita sampaikan lewat permainan-permainan ini. Baik, ustadz-ustadzah yang dirahmati Allah, hanya ini dulu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Dari sekian permainan yang ada ini, semoga menjadikan kita selalu menjadi orang tua, pengajar, guru yang inovatif dan kreatif untuk terus menjadikan Al-Quran ini sebagai bahan belajar anak-anak kita, sehingga mereka tidak akan pernah merasakan kejenuhan, kebosanan dalam belajar, dan mereka akan terus lebih semangat lagi. Baik, dari saya cukup sekian. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Hanya beberapa permainan saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Dan tentu masih banyak permainan-permainan yang lain yang bisa kita sajikan. Dan Bapak Ibu, Ayah Bunda, Ustadz-Ustadzah bisa memiliki buku 99 game Quran ini untuk menjadi referensi permainan apa saja yang bisa kita sajikan untuk anak-anak kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala partisipasi serta hadirin semuanya yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Dan dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waktu selanjutnya saya kembalikan ke Ustadzah. Waalaikumsalam. Hartanto, Al-Hafiz, subhanallah, alhamdulillah. Banyak sekali yang sudah dicatat tadi Ayah Bunda. Jangan lupa ini sudah menjelang Ramadan. Nanti tentunya anak-anak akan banyak sekali godaannya. Anak-anak di usia di bawah 5 tahun itu memiliki pendengaran yang sangat kuat sekali. Sehingga apapun pengkondisian gamenya, permainannya, itu bisa tambahan.
Tapi yang paling utama adalah mengkondisikan untuk mereka selalu mendengar Al-Quran. Mengkondisikan untuk selalu mendengar Al-Quran. Jadi, maka saran kita, rekomendasi kita adalah tipsnya selalu perdengarkan murotal Al-Quran dan tidak langsung juz 1 sampai juz 30, tidak. Ya. Tapi apa yang menjadi target kita hari ini itu didengarkan. Misalkan kita ingin hari ini adalah surat Al-Ikhlas misalkan. Maka bisa 1 hari full itu kita putar surat Al-Ikhlas. Ya. Meskipun mereka sambil bermain, mereka sambil makan, bahkan sambil tidur sekalipun. Ternyata dalam kondisi tidur sekalipun, otak ini ada satu perkembangan. Ya. Jadi mereka akan masih menangkap bahkan dalam kondisi tidur sekalipun. Ya. Nah, sehingga para ulama menyebutkan bahwa meskipun kita setelkan murotal dan kita tinggal untuk tidur itu ternyata juga tidak ada masalah. Dan hampir mayoritas ulama menyebutkan demikian. Tidak ada masalah, tidak mengapa. Meskipun kita dalam kondisi tidur pun masih diperdengarkan murotal Al-Quran. Nah, jadi sekali lagi tipsnya yang paling mudah untuk dikondisikan adalah selalu perdengarkan rumah kita dengan Al-Quran. Ya. Dengan surat-surat yang menjadi target kita hari tersebut. Ya. Baik. Kemudian yang kedua adalah tentang apa tadi Ustazah ya? Saya lupa. Gerakan makna ayat, Ustaz. Oh iya, tentang gerakan ya. Jadi kalau gerakan makna ayat itu tadi sebenarnya tidak ada gerakan yang paten ya, tidak ada gerakan yang paten. Jadi Ustazah silakan mengkondisikan atau mencari gerakan yang mudah bagi anak ya. Gerakan yang paling mudah ya. Jadi kalau tadi biasanya tidur ya dengan gerakan seperti ini ya. Dan itu untuk anak usia biasanya mayoritas yang sudah bisa mempelajari makna ayat itu sudah usia 7 tahun ke atas biasanya ya. Kalau usia balita sepertinya masih belum ya. Untuk bisa memahami makna ayat itu biasanya di usia 7 tahun ke atas ya. Nah, sehingga cara pengajarannya adalah saat kita menghafalkan atau membacakan untuk dijadikan hafalan anak-anak, minimal setelah anak menghafal kita sampaikan isi surat itu. Maka sebagai guru yang sukses adalah tidak hanya sekedar menjadikan anak hafal, tapi menjadikan anak juga minimal tahu arti dari ayat yang sedang mereka hafalkan. Nah, sehingga misalkan contoh tadi waja'alna naumakum subata dan sebagainya. Kalau Ustazah menginginkan gerakan yang lain, saya juga mempunyai satu file video utuh juz 30 ya. Saya mempunyai video utuh juz 30 dari surat An-Naba sampai surat An-Nas ya, dengan gerakan-gerakannya ya. Sudah ada. Hanya juz 30 saja ya. Dari An-Nas sampai An-Naba insya Allah sudah ada, dan mungkin bisa jadi menjadi referensi bagi Ustazah untuk menyampaikan ke anak-anak gerakan yang seperti apa yang bisa kita sampaikan ke mereka. Kalau kita masih kesulitan mencari gerakan, bisa ditiru, diikuti gerakan yang sudah kita buat ya. Dan beberapa kita share di YouTube juga, tapi kalau mau yang lebih lengkap satu juz full 30 juz amma, mohon maaf, itu bisa nanti langsung menghubungi saya ya. Langsung menghubungi saya ya Ustazah ya, yang ada di Batam, silahkan ya. Langsung saja di Japri ya. Kemudian yang ketiga adalah untuk permainan ular tangga Quran tadi ya. Nah, di ular tangga Quran kita pun kita juga menjauhkan anak-anak kita dari yang namanya dadu ya. Kalau biasanya ular tangga itu dengan permainan dadu, dan dadu itu identik dengan permainan-permainan judi dan sebagainya ya. Kita pun menghindari itu. Sehingga permainannya kita membuat dengan lembaran kertas kecil ini. Dan hanya ada 5 kertas saja ya. Mereka akan mengambil salah satu ya. Nah, misalkan di sini kertas bertuliskan nomor 1. Dan di sini juga sekaligus belajar bahasa Arab, ada tulisan wahid gitu. Nah, kemudian ada kertas bertuliskan 3 ya. Dan di sini juga ada bahasa Arabnya salah satun ya.
Jadi permainannya hanya mereka akan mengambil salah satu dari kertas itu dan hanya 5 kertas saja, 5 hitungan saja, 5 angka, 1 sampai 5, tidak sampai 6. Ya. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari dan tidak bertasyabuh dengan apa yang sudah ada. Kalau biasanya mungkin 6 angka dan menggunakan dadu, ya kita menghindari itu, ya, dan kita memakai kertas dan mereka ambil dan hanya 5 saja dan sekaligus belajar bahasa Arabnya, ya. Baik, karena kita juga berhati-hati ya supaya tidak diarahkan kepada permainan-permainan yang sebagaimana yang biasanya, karena ada juga riwayat yang menyebutkan bahwa dadu itu tidak boleh dan sebagainya, ya. Maka kita menggunakan kertas ini untuk mereka mainkan dan permainan biasa. Ketika mereka misalkan sudah di poin, kalau misalkan 5 di situ ada surat Al-Qari'ah misalkan, ya kan? Maka bisa mereka membaca semuanya atau kita sebagai pembimbing membaca satu ayat surat Al-Qari'ah, mereka melanjutkan satu ayat saja cukup dan berganti dengan yang lain. Itu, ya. Jadi karena ini cukup memakan waktu yang cukup banyak, ya. Sehingga harus melanjutkannya cukup satu ayat saja, ya. Baik, saya kira itu nggih Ustadzah yang bisa saya jawab untuk pertanyaan yang ada. Yang lain untuk pertanyaan-pertanyaan yang ada di chatroom, apakah bisa mau dijawab sekaligus atau dicukupkan karena sudah 2 jam kita, ya? Atau mungkin bisa langsung japri. Monggo silakan Ustadzah Anissa. Baik, jazakumullah khairan katsiran. Alhamdulillah sudah terjawab semua dengan jelas dan gamblang ya Ibu Ayah Bunda, dan memang ada masih beberapa pertanyaan sih Ustadz di kolom chat, tapi jika berkenan Bapak Ibu nanti bisa langsung melanjutkan di grup WA, karena tadi kata kakak panitia sudah ada grup WA-nya, jadi bisa disampaikan di sana nanti begitu. Ya, ini ada yang sudah terjawab dari Ibu Intan Rostero tadi, kemudian dari Ibu Anggun Grafika juga nanti bisa ditanyakan lebih intens di grup WA seperti itu. Terkait berapa kali sebaiknya game-game ini, intensitas game Quran ini dilaksanakan gitu ya. Kemudian juga ada beberapa lagi, siapa yang terakhir? Oh ya, ada yang sudah tertarik Ustadz untuk membeli full video, maksudnya untuk mendapatkan full video gerakan juz 30. Kemudian juga ada yang mau lagi nih dari Aceh dan juga dari Ibu Anis Aimunah dari Ibu Zahriatul Aziz di Aceh. Begitu, demikian alhamdulillah sudah terlewati workshop asyik 99 game Quran untuk hari ini. Tetap semangat ya Ayah Bunda, karena kuncinya Ayah Bunda atau fasilitator ataupun pengajar pendidik harus semangat lebih dulu untuk menularkan semangat kita kepada anak-anak. Nah, dan yang nantinya ini di Ramadan ini kita dituntut, kita juga kondisinya sama-sama ya, sama lapar seperti anak-anak juga, tapi kita harus bisa menyemangati lagi anak-anak kita agar lebih semangat dan juga sungguh-sungguh gitu ya, dapat bisa mempelajari Al-Quran ini, belajar dengan Al-Quran begitu. Alhamdulillah karena sudah ya ada yang sudah tertarik lagi nih, baik ini sudah mulai berdatangan. Nanti bisa dilanjutkan di grup WA ya Bapak Ibu. Dan untuk acara hari ini bisa kita tutup untuk sesi foto dulu. Jadi mohon kesediaannya untuk mengaktifkan kamera. Ya, khususnya yang dari Batam, kita ramai-ramai fotonya ya Ayah Bunda. Ya, Ibu Mei dari Solo baru muncul, Bapak Yayan dari Serang. Alhamdulillah kita foto ya. Hari ini kita ada 2 slide saja, jadi fotonya kita 2 kali karena kita tidak tahu di slide manakah kita. Ada Ummu Said, Ibu Ummu Said, kemudian siapa lagi? Ya, Bapak Nur Ihsan dari Jogja. Alhamdulillah, Masya Allah, semangat. Ya, sudah siap kakak panitia untuk memfoto kita ya, kita action dulu. Coba. Nah, ada 2 slide ya, saya hitung ya. 1,
2, 3. Iya, tahan, stop ya. Senyumnya yang maksimal ya Bunda ya. 5 cm ke kanan, 5 cm ke kiri. Aduh, gimana itu ya? Oh enggak. Baiklah, masih ada satu kali lagi karena kita tidak tahu di slide manakah kita. Yuk, udah siap ya? Ditunggu, barangkali masih ada yang menghandle anaknya diajak foto dulu yuk. Boleh pakai 2 jari atau boleh jempolnya. 1, 2, 3, cheers. Alhamdulillah, Masya Allah. Jazakumullah khairan katsiran kepada semua partisipan yang hari ini hadir. Dan saya ada sedikit pantun. Nah, pagi-pagi makan ketupat. Jangan lupa berdoanya harus tempat ya. Kalau sudah dapat ilmu, ya kalau ilmu sudah didapat, jangan lupa diamalkan ya. Masya Allah, ini kok jadi acak-acakan nih pantun saya. Baik, itu tadi. Terima kasih banyak kepada Ustadz Rudi Hartanto Al-Hafidh yang sudah membagikan ilmunya. Dan bagi yang masih ada pertanyaan atau masih yang mengganjal tadi beberapa, bisa lanjut di grup WA. Dan untuk pemesanan atau terkait video, juga bisa langsung, oh ya pagi-pagi makan ketupat, mantap, Alhamdulillah. Ayo diamalkan ya Ibu Bapak semuanya, ilmunya semoga manfaat dari saya. Ayo kita tutup bersama-sama acara kita pada pagi hingga siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan dari saya apabila ada yang kurang berkenan, apabila ada salah dan khilafnya, saya mohon maaf dan sampai jumpa kembali. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran. Barakallahu fikum. Ma'assalamah.